Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada saat ini bisa berkumpul bertemu dalam perkuliahan kita tentang Pancasila, di mana pada pertemuan ini kita akan bicarakan tentang makna atau hakikat dari Pancasila, khususnya adalah sila yang keempat. Dalam sila yang keempat, Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwa di situ adalah sesuatu yang berkaitan dengan sistem politik kita, yaitu sistem politik demokrasi. Nah, bagaimana kelengkapan dari materi tentang hakikat atau makna sila yang keempat dari Pancasila itu, marilah kita ikuti presentasi dari perkuliahan berikut ini. Izinkan saya untuk share screen tentang materi Pancasila, khususnya adalah sila yang keempat. Nah, saudara sekalian, sila yang keempat dari Pancasila ya, adalah sila yang berkaitan dengan masalah kehidupan sosial dan kehidupan politik kita, di mana ideologi atau falsafah ya, dari bangsa kita. Jadi kita mempunyai 5 prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Prinsip yang pertama adalah tentang bagaimana kita dalam kehidupan dengan Tuhan, yaitu kita adalah menjadi orang yang beragama. Jadi kita adalah mengakui adanya Tuhan. Jadi aspek yang sangat penting adalah aspek religiositas. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat religius. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sungguh sangat manusiawi, karena memang di dalam prinsip itu ya, prinsip Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip yang ketiga adalah prinsip tentang kesatuan. Jadi kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, yaitu persatuan Indonesia, adalah menjadi prinsip yang ketiga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saudara sekalian, sampailah kita kepada prinsip yang keempat di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, yaitu prinsip yang berkaitan dengan kehidupan bersosial, kehidupan politik, kehidupan berpemerintahan. Dalam sila yang keempat ini, ya, sila yang keempat, nah, sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa bangsa Indonesia ini sangat menghargai adanya sifat yang bijaksana. Bijaksana di dalam politik, dalam pemerintahan, ya, itu artinya kita bermusyawarah di dalam membicarakan segala sesuatu. Musyawarah yang melibatkan rakyat banyak, ya, itu adalah demokrasi. Jadi di Indonesia ini berlaku sistem politik demokrasi. Demokrasi yang bagaimana yang ditekankan oleh bangsa Indonesia, khususnya berdasarkan pada sila yang keempat ini, yaitu demokrasi perwakilan. Ya, dalam bermusyawarah kita itu perlu menggunakan sistem perwakilan. Nah, karena itu maka dibentuklah berbagai macam saluran-saluran demokrasi
yang ada di sistem politik kita. Nah, pada prinsipnya, saudara sekalian, ya, kebijaksanaan, ya, kita harus bijaksana dalam bermusyawarah, itu mengandung makna bahwa kita itu tidak boleh menang-menangan sendiri. Tidak boleh kita itu hanya yang penting temannya banyak lalu menang. Demokrasi kita adalah demokrasi yang didasarkan kepada sistem permusyawaratan. Musyawarah. Dalam istilah agama Islam disebut dengan suro. Nah, apa itu sistem demokrasi itu yang terkandung di dalam sila yang keempat ini? Mengandung arti bahwa rakyat itu, ya, hakikatnya rakyat itu merupakan suatu keseluruhan jumlah dari semua warga yang ada di dalam negara Indonesia. Rakyat itu meliputi di dalamnya adalah bangsa-bangsa atau orang-orang yang berada di dalam negara ini. Semua warga itu dalam kesatuan maupun perseorangan. Jadi rakyat itu adalah semua kelompok dan semua orang atau individu yang ada di dalam menjadi warga negara Indonesia ini. Nah, rakyat itu hakikatnya adalah orang maupun kelompok orang. Nah, orang atau kelompok orang itu, ya, itu adalah perlu diajak musyawarah dalam menentukan khususnya nasib mereka. Hakikat dari permusyawaratan adalah demokrasi. Hakikat rakyat adalah baik perseorangan maupun kesatuan atau kelompok masyarakat atau kelompok orang. Nah, hakikat musyawarah ini adalah demokrasi, karena itu tidak ada atau tidak perlulah kita mencari sistem demokrasi, kita mengunggulkan demokrasi, sistem politik yang dari luar, itu tidak perlu. Karena kita sendiri mempunyai sistem demokrasi. Nah, saudara sekalian, ya, inilah hakikatnya. Jadi sila yang keempat itu adalah sistem demokrasi, karena itu kita ini kalau di dalam sebuah sistem politik itu kita mengikuti yang mana? Apakah otoriter, apakah totaliter, apakah apa yang lain, dan itu kita pilih adalah demokrasi. Kenapa demokrasi? Karena memang pada prinsipnya bangsa Indonesia itu dari dulu sudah suka bermusyawarah, suka berembuk, suka mengadakan perkumpulan, bahkan di mana-mana di Indonesia ini, di kampung-kampung itu ada perkumpulan, tingkat bawah itu musyawarah di tingkat RT, di atasnya RW, di atasnya lagi ada pedusunan atau dukuh, ada desa, dan ada negara ini semuanya adalah peradabannya adalah suka bermusyawarah. Itulah yang dinamakan sistem demokrasi. Hakikat demokrasi di Indonesia, ya, di mana negara Indonesia ini adalah bukan negara milik seseorang atau segolongan orang saja, tetapi negara Indonesia itu adalah di bawah kekuasaan milik rakyat. Jadi rakyat secara keseluruhan itu memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam istilah yang sudah sering kita dengar ada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu demokrasi. Jadi negara ini kekuasaannya adalah berada di tangan rakyat, jadi dari rakyat, dilakukan oleh rakyat melalui perwakilannya, dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Itu adalah sistem dalam politik demokrasi atau politik Pancasila, khususnya adalah sila yang keempat. Hakikat demokrasi di Indonesia. Di Indonesia ini, sebagaimana bangsa yang lain, mempunyai sistem demokrasi. Demokrasi dalam bidang politik, ya, hakikatnya yaitu berusaha untuk mewujudkan persamaan. Persamaan di mana di dalam lapangan sosial, lapangan ekonomi, lapangan politik, lapangan pemerintahan, dan semuanya demi tercapainya kesejahteraan bersama, ya, negara ini milik bersama,
dari bersama, oleh bersama, dan untuk bersama, yang berdasarkan kepada musyawarah untuk mencapai mufakat. Saudara sekalian, demokrasi kita sebenarnya berbeda dengan sistem demokrasi dari Barat. Mereka lebih mengutamakan sistem demokrasi voting, vote itu memungut, voting mengambil suara, memilih. Jadi menghitung jumlah vote. Nah, di Indonesia ini sebenarnya musyawarah dasarnya, bukan voting. Jadi voting itu adalah sistem yang dari Barat. Lah, kalau kita sekarang menggunakan, atau Anda bisa melihat pemerintah kita, DPR kita sering menggunakan voting, itu artinya kita telah terkontaminasi, kita menggunakan, kita mengikuti atau mencontoh sistem dari luar. Walaupun itu disetujui oleh mayoritas wakil-wakil kita yang ada di DPR misalnya, itu tetap saja bernilai liberal, bernilai dari kebarat-baratan. Karena apa? Karena demokrasi kita adalah sebenarnya adalah demokrasi yang bermusyawarah. Oke. Nah, yang ketiga, hakikat demokrasi di Indonesia adalah penjelmaan musyawarah itu pada kehidupan politik kenegaraan adalah berupa republik. Negara kita republik, bukan kerajaan, bukan negara kekaisaran, bukan negara yang lain, tapi republik yang berkedaulatan rakyat. Di mana republik yang berkedaulatan rakyat ini, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi, rakyat itu adalah mempunyai kekuasaan yang tertinggi, yaitu mengendalikan seluruh kepentingan mereka bersama, lalu melalui perwakilannya. Nah, itu saudara sekalian, itulah adalah sistem-sistem yang kita punya, ya, sistem-sistem yang kita ikuti. Nah, jadi makna sila yang keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan ini, sebenarnya secara umum mengandung makna bahwa kepentingan negara atau kepentingan rakyat itu harus diutamakan. Ya, kepentingan negara dan rakyat harus diutamakan, bukan kepentingan para penguasa. Lalu adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau kelompok lain, karena kita mempunyai sistem demokrasi bermusyawarah. Bermusyawarah itu tidak memaksakan diri kepada kelompok atau orang lain. Nah, saudara sekalian, karena itu kita dalam berpolitik maka mengikuti aturan-aturan yang ada di sini. Berikutnya dalam makna dari sila yang keempat ini adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Keputusan itu dimusyawarahkan dulu. Dalam mengambil keputusan maka kita mengajak orang lain untuk berpikir, kemudian membicarakan persoalan mereka. Kemudian kita juga harus menyampaikan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Musyawarah itu adalah bukan banyak-banyakan orang, bukan berapa yang mendukung dan menolak. Musyawarah adalah membicarakan sesuatu yang secara substansial. Musyawarah mufakat diliputi semangat kekeluargaan, tidak diliputi oleh semangat saling menang-menangan, saling berkuasa. Itu bukan karakter orang Indonesia yang dijamin oleh Pancasila. Nah, kalau kita kembali kepada agama, dalam surat Syuro, dalam Al-Quran surat Asy-Syura, ini surat artinya bermusyawarah, pada ayat 38, Al-Quran sudah menyatakan di sini bahwa menjadikan pedoman bagi kita. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah. Nah, saudara sekalian, musyawarah itu sebenarnya sudah
dianjurkan atau sudah digariskan oleh kitab suci Al-Quran. Urusan mereka. Jadi orang-orang yang beriman, yang mentaati mematuhi Tuhan, lalu orang itu mendirikan sholat, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Musyawarah antar siapa? Antar mereka semuanya. Mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, ini merupakan landasan bagi kita untuk membicarakan masalah negara ini. Nah, Al-Quran saja sudah menyatakan demikian. Asy-Syura, ya, Asy-Syura, Quran surat Asy-Syura ayat 38 menyatakan bahwa kita itu harus bermusyawarah. Ciri orang yang beriman adalah mau bermusyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Beliau selalu bermusyawarah dalam memutuskan segala sesuatu yang urusan keduniaan, kecuali kalau sudah ada ayatnya, ada firman, itu biasanya beliau langsung mengikuti firman Allah itu. Nah, saudara sekalian, lagi masih dalam surat dalam Quran, ya, surat Al-Mujadilah ayat 9 dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan yang rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang perbuatan dosa. Jadi bermusyawarah tidak boleh dalam urusan dosa, misalnya membuat persekongkolan. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh membuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan kembali. Nah, saudara sekalian, jadi bermusyawarah itu adalah perintah Allah dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ini. Jadi saudara sekalian, kalau saudara misalnya khawatir atau takut bagaimana orang yang Islam itu apakah masih perlu Pancasila, maka sebenarnya orang Islam itu adalah orang yang sangat Pancasilais. Demikian juga ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang keempat ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh MPR melalui ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978 pada saat itu, dan sampai sekarang masih ada. Ya, itu adalah pertama, ya, sila keempat ini diwujudkan dalam arti mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan negara dan rakyat. Tidak boleh memaksa orang, tidak boleh memaksakan kehendak atau menang-menangan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi rasa kekeluargaan, bukan rasa permusuhan. Dengan iktikat yang baik dan rasa tanggung jawab, kita bermusyawarah. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada yang menyembunyikan kepentingan, jangan ada yang menyembunyikan maksud yang merugikan kepentingan orang banyak. Kita bertanggung jawab dan bisa menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang sudah kita buat. Jangan sampai kita itu mengkhianati sebuah keputusan. Nah, itulah hakikat dari Pancasila. Khususnya adalah sila yang keempat atau prinsip hidup dalam demokrasi, dalam politik kita. Seperti itu, begitu mulianya, saudara. Nah, saudara sekalian, lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, khususnya sila keempat, adalah nilai-nilai demokrasi, di mana di sana dijelaskan adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab. Kita boleh bebas, kita boleh mengutarakan pendapat kita boleh berbeda pendapat dengan orang lain. Tapi sekali lagi, kebebasan seperti itu harus dilandasi dengan sikap tanggung jawab. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jangan sampai kita itu dalam bermusyawarah mempermalukan orang lain, menjatuhkan martabat orang, menjatuhkan harkatnya, kita menghina dan lain-lain. Jadi berbeda itu sesuatu yang sangat baik. Rahmat, ya, perbedaan itu adalah rahmat. Rahmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, lalu
ya, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jadi demokrasi kita itu tidak demokrasi yang memecah belah, tetapi demokrasi yang memperkokoh persatuan. Yang keempat, mengakui adanya persamaan hak yang melekat kepada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. Nah itu saudara, semuanya adalah menjadi landasan kita di dalam berpolitik. Yang kelima, mengarahkan perbedaan dalam satu kerjasama kemanusiaan yang beradab. Jadi perbedaan itu tidak apa-apa. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Kalau kita bisa mensyukuri, menikmati perbedaan itu, dan kemudian mengambil manfaatnya, itu menjadi rahmat. Menjadi sesuatu yang sangat baik. Jadi berbeda bukan berarti bermusuhan. Berbeda untuk mendapatkan satu tujuan yang bersama itu dimusyawarahkan. Itulah inti dari demokrasi di Indonesia yang sudah dijamin oleh Pancasila, khususnya adalah sila yang keempat ini, di mana kita itu harus berdemokrasi. Kalau saudara misalnya melihat ada pejabat, ada orang-orang yang tidak seperti itu, itulah yang orang yang telah merusak nilai-nilai dari Pancasila. Dalam berbangsa dan bernegara, ya, berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu bersikap positif agar tercipta persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Mencintai tanah air, bagian dari nasionalisme, bagian dari pelajaran sila yang keempat, di mana kita mencintai banyak orang, kita mencintai banyak wilayah, banyak perbedaan suku-suku dan lain-lain. Menciptakan persatuan dan kesatuan, tidak menjadikan perbedaan itu perpecahan. Ikut serta dalam melaksanakan pembangunan, semua harus ikut dalam pembangunan. Tidak boleh ada orang yang misalnya tidak mau tahu gitu ya. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah. Tidak boleh ada orang yang berkhianat. Jadi kalau sudah diputuskan, perbedaan itu terjadi, kemudian dimusyawarahkan dan diputuskan, maka keputusan itu tidak bisa kemudian kita mengelak atau menghindari. Harus kita junjung, harus kita ikuti, harus kita mengikutinya, kemudian kita melaksanakan keputusan itu, walaupun keputusan itu tidak mengenakan bagi kepentingan kita. Tetapi kalau sudah disepakati bersama, maka kewajiban kita adalah menjalankan keputusan itu. Jangan sampai di luar nanti Anda misalnya atau ada orang itu yang kemudian dia mengkhianati keputusan. Nah, saudara, implementasi dari sila yang keempat dari Pancasila ini adalah bahwa sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Boleh ngomong yang sama, boleh menyampaikan usul, boleh menerima pendapat yang sama dengan orang lain. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan jangan sampai ada satu kelompok atau satu orang yang dominan. Dalam membicarakan kepentingan bersama, maka kita harus mengurangi, harus menaruh di belakang kepentingan pribadi atau golongan kita. Kenapa? Karena kita ini bermusyawarah, jadi kepentingan bersama, gitu ya. Kepentingan bersama itu adalah berada di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok atau golongan. Dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dan musyawarah itu, jadi kita harus menerimanya dengan tanggung jawab, dengan itikat baik, bukan dengan pikiran yang misalnya dengan terpaksa, yang tidak ikhlas. Itu bukan sifat demokratis. Jadi implementasi dari Pancasila ini, sila keempat ini adalah kita harus berani menerima konsekuensi, yaitu tanggung jawab terhadap keputusan bersama. Yang keempat,
tidak boleh kita memaksakan kehendak kepada orang lain kalau misalnya kita punya kebutuhan atau kita punya pendapat atau kita punya keinginan. Dalam musyawarah harus disampaikan bersama. Jadi dialog, lalu ada argumen-argumen, sampaikan semuanya. Nah, setelah itu kemudian diambil keputusan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa tidak ada dalam musyawarah itu, dalam perbincangan itu mempunyai perasaan perpecahan atau perasaan benci kepada kelompok lain. Jadi harus bersifat kekeluargaan. Nah, saudara, ya, ada banyak misalnya contoh-contoh ya, misalnya ada penyimpangan-penyimpangan memang tidak gampang untuk mengimplementasikan dari Pancasila itu, nilai Pancasila itu. Jadi contoh penyimpangan dalam sila yang keempat misalnya. Banyak warga negara atau orang-orang atau anggota warga negara ini yang belum terpenuhi hak dan kewajibannya. Mengapa? Ya karena mungkin dirampas atau dipaksa oleh kelompok lain. Jadi banyak warga negara yang belum terpenuhi hak dan kewajibannya dalam hukum. Sering ada perbedaan perlakuan dalam hukum. Ya, itu penyimpangan berarti kan. Bukan itu yang dimaksud oleh prinsip yang keempat ini. Yang kedua, banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mengapa demikian? Biasanya adalah mereka itu benci, mereka itu tidak suka kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi apapun keputusannya, apapun peraturannya yang dibuat oleh pemerintah, karena diliputi oleh rasa kebencian dan tidak senang, maka biasanya kita tidak menghormatinya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Ya karena kalau sudah diputuskan, ya sudah. Kita ikuti saja. Ya memang itulah konsekuensi atau resiko dari bermusyawarah. Kemudian adanya maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain yang ditunjukkan oleh para pejabat negara. Adanya demonstrasi yang dilakukan tanpa harus berkoordinasi dengan pemerintah, dengan penguasa atau pihak berwajib, dan lain-lain itu adalah berbagai macam bentuk dari penyimpangan dari sila yang keempat. Jadi musyawarah itu memang menghasilkan sebuah semangat kebersamaan. Nah, itu sudah sekalian, keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi suatu kegagalan. Jadi kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Jadi bermusyawarah itu tidak harus ada yang kalah dan yang menang, tetapi hasil keputusan bersama. Nah, itu saya kira saudara, jadi sedikit dari uraian tentang makna dari sila yang keempat dari Pancasila, yang kemudian harusnya menjadi prinsip-prinsip dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itulah saudara sekalian makna dari prinsip dari Pancasila sila yang keempat yang mudah-mudahan kita bisa pahami dan mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh para pengambil keputusan dan semua warga negara Indonesia ini. Demikian saudara sekalian, perkuliahan kita di sesi ini. Mudah-mudahan kita bisa meresapi, bisa menikmati atau bisa memahami dari makna dari sila yang keempat dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya negara kita adalah negara demokrasi, dan demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan, dan kita harus bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.